Pria yang berasal dari kota Bandung ini dulu adalah seorang anak yang nakal. Bahkan seringkali membuat orang tuanya menangis karena kenakalan beliau ketika SMA. Hidupnya sedikit berubah saat masuk perkuliahan. Menjadi presiden mahasiswa dan mengikuti ajang Mojang Jajaka Bandung membuat kepribadian Julian Sina berubah. Beruntung Julian Sina bertemu dengan bisnis Tiens. Saat ini Julian Sina telah menerima reward motor Scoopy, mobil niaga, jalan-jalan ke berbagai negara di Asia dan Eropa, serta special reward luxury car. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Bapak Julian Sina. Bapak Ibu, ya, saya akan memulai pada sesi saya ini dengan beberapa pertanyaan, boleh? Nah, ini jelas, ini member semua ya, minimal silver. Ada yang bronze nggak? Oh, nggak ada ya, ini minimal silver dan minimal sudah presentasi 8 kali sebulan ya. Jadi artinya adalah orang-orang yang ada di dalam ruangan inilah orang-orang yang suatu saat nanti akan membesarkan Bali Bapak Ibu ya. Oke, saya punya beberapa pertanyaan. Yang pertama Bapak Ibu, ketika kita menjalankan bisnis ini, kira-kira tujuan kita pengen nggak pertemuannya sepi, omsetnya kecil, pengen nggak? Enggak ya, ngapain juga gitu kan, pertemuannya kecil, omsetnya kecil gitu ya. Atau pengen nggak kira-kira ya, pertemuannya rame, ya kan, heboh gitu ya, tapi omsetnya nggak ada. Ngapain ya, cheerleaders Bapak Ibu kalau kayak gitu ya. Nah, atau yang ketiga kira-kira, pertemuannya sepi tapi omsetnya gede, pengen nggak? Ada beberapa yang oke lah, tapi nggak jadi aset, betul? Ya, ngapain omset gede tapi orangnya sedikit, kan kita di bisnis network ya. Atau yang terakhir kira-kira, pengen nggak pertemuan kita rame, omset kita gede Bapak Ibu? Itu tujuan kita ya kan. Kita pengen gimana caranya pertemuan kita rame sampai ribuan orang dan omsetnya juga gitu ya. Kayaknya setiap minggu itu kita kena tsunami omset Bapak Ibu ya. Omsetnya kayaknya nggak bisa dihentikan. Pengen Bapak Ibu? Ya. Jadi insya Allah pada siang hari ini itu yang akan saya sharingkan. Jadi saya juga cukup aneh ya. Bu Maudi waktu itu minta saya untuk sharing di Denpasar ini di Bali ya. Saya bilang, aduh saya tuh kucing gitu Bapak Ibu ya. Disuruh ke kandang macan. Tapi kucingnya juga kucing hutan Bapak Ibu ya. Kucingnya juga kucing hutan ya. Nah jadi ya saya akan sedikit sharing ya bagaimana pengalaman saya ketika saya menjalankan bisnis ini. Ya, saya tuh masih newbie Bapak Ibu sebenarnya. Ya, jadi masih balita Bapak Ibu di bisnis ini. Ya, saya bergabung tahun 2013, ya 2013 awal. Tapi ya mungkin ilmu saya yang sedikit ini mungkin bisa membantu atau menambah wawasan Anda terhadap bagaimana menjalankan bisnis ini ya. Jadi saya juga saya lihat ini banyak senior Bapak Ibu ya, saya mohon izin untuk sharing ya. Usia saya masih 18 tahun ngomong-ngomong. Hah? Percaya aja ya. Oke. Nah Bapak Ibu ya, yang paling pertama adalah ya saya yakin sekali zaman dulu Bapak Ibu, ya zaman dulu yang namanya agen asuransi itu tidak diakui sebagai sebuah profesi, tapi hari ini agen asuransi itu sudah menjadi profesi, betul nggak? Ya. Nah tapi kita semua kan network builder ya, network marketing, betul? Nah, tapi ada nggak yang di KTP-nya, pekerjaan, MLM disuruh? Nggak ada, ya kan? Nah, bagaimana caranya kita bisa menjadi networker yang profesional, Bapak Ibu ya? Karena saya lihat gini, banyak orang yang menganggap bahwa profesi ini adalah profesi sampingan, ya kan? Kerjaan utama misalkan apa? Tapi ini hanya kita menganggap bahwa ini sebagai sampingan. Salah, Bapak Ibu. Malah lewat bisnis inilah kita harus bisa menjadi seorang profesional. Nah, bagaimana kita bisa menjadi seorang profesional? Rumusnya simpel, Bapak Ibu ya. Yang pertama, rencanakan, lakukan, dan evaluasi. Kalau misalkan bahasa sederhananya, awali dengan konsultasi dan akhiri dengan konsultasi. Mungkin tidak ada di grup Bali, tapi banyak sekali yang terjadi di grup saya. Biasanya peringkat makin tinggi ini, bintang 7, bintang 8. Merasa bahwa ngapain konsultasi, toh gitu-gitu aja. Akhirnya tiap bulan, jarang sekali konsultasi. Jangan salah Bapak Ibu. Ya, ketika kita konsultasi terhadap upline, ya, upline itu biasanya melihat apa yang tidak kita lihat. Walaupun mungkin kita udah tahu nih, tapi itu harus sekali konsultasi. Kenapa?
ya kan? Banyak sekali distributor, ya kan, ngejar kemarin misalkan kejar Korea, ya kan, PBO Kron, gagal biasanya apa yang terjadi? Ngejauhin upline, betul nggak? Di WhatsApp sama upline-nya nggak dibales, di telepon nggak diangkat. Padahal di saat kita turun begitulah, di saat kita tidak kekejar goals lah, disitulah saat yang paling tepat kita harus temui upline. Evaluasi Pak, ya evaluasi. Apa kira-kira kerjaan kita yang salah? Ya, jadi yang paling pertama adalah rencanakan apa yang akan Anda lakukan, lalu lakukan apa yang Anda rencanakan. Ya, ini hal sepele, hal sangat sederhana tapi sangat krusial sekali. Banyak dari kita setelah tutup buku kemarin, kita tidak merencanakan apa-apa untuk bulan ini. Ya kan? Nah, hal sepele. Ya, saya selalu sangat bawel sekali terhadap grup saya. Di bisnis ini kita cuma dikasih waktu 30 hari, Pak. Dari tutup buku ke tutup buku, betul ya? Kita cuma 30 hari. Tapi kenapa dari 30 hari ini ada distributor yang menghasilkan omset cuma jutaan, ada yang menghasilkan omset puluhan juta, ada yang menghasilkan omset ratusan juta, bahkan ada omset yang miliaran. Padahal waktu yang diberikan berapa? Sama-sama 30 hari. Perbedaannya adalah dari perencanaan. Kita harus rencanakan dulu apa nih yang mau kita lakukan bulan ini, apa yang mau kita kejar, lalu lakukan, setelah itu kita evaluasi. Ya. Nah, saya mengkategorikan prospek kita ada 3 kelas, ya, ada 3 tahapan, ya, dingin, hangat, atau panas. Ya kan. Nah, apa nih kira-kira prospekan yang dingin ini? Prospekan yang dingin ini kurang lebih dia belum kenal sama kita dan dia nggak tahu bisnis kita, paham? Nah, jadi dia nggak kenal sama kita, dia nggak tahu bisnis kita. Nah, itu prospekan yang dingin. Ya. Prospekan yang mulai anget-anget gitu, dia kenal sama kita dan udah mulai tahu bisnisnya seperti apa, tapi belum melakukan transaksi. Ya, itu anget. Nah, ya kan? Atau yang panas. Nah, yang panas ini adalah orang yang sudah melakukan transaksi terhadap kita, entah itu pelanggan atau misalkan sudah menjadi distributor. Nah, tujuan kita pengen ke sini nggak semuanya? Pengen ke sini semua kan? Pengen sudah melakukan transaksi dengan kita. Tapi nyatanya yang paling banyak yang mana? Yang ini. Betul? Lebih banyak orang yang kita tidak kenal daripada orang yang kita kenal. Ya kan? Nah, gimana caranya dari yang dingin ini menjadi panas? Saya mempunyai yang namanya konsep AIDA, ya. AIDA ini attention, interest, decision and action. Ya, attention, kita harus memberikan ketertarikan terhadap mereka. Ya. Jadi lebih prospecting. Bapak Ibu ya, attention. Kita harus memberi perhatian ke mereka. Prospecting. Jadi karena kita banyak yang tidak kita kenal, ya, kita kenalan. Ya kan? Karena akan ada satu masa di mana daftar nama kita tuh akan jadi daftar nama basi, Bapak Ibu. Ya, daftar nama nih kayaknya semua orang udah tahu saya Tiansi gitu kan. Nah, kitanya harus prospecting. Yang kedua interest. Interest ini dia mulai ketertarikan terhadap bisnis kita dengan cara dipresentasi. Setelah diprospek, setelah itu dipresentasi. Nah, setelah dipresentasi biasanya dia mengambil keputusan itu ada di pertemuan. Ya, makanya ujung-ujungnya kalau saya runcingnya itu ada di pertemuan. Mau apapun caranya, pokoknya senjata terakhir kita ada di pertemuan. Karena banyaknya prospekan kita mengambil keputusan, nah, entah itu keputusan kecil atau keputusan besar. Ya, kalau keputusan kecil kan memutuskan untuk bergabung ya. Keputusan besar memutuskan untuk berkomitmen atau menjalankan jauh lebih serius lagi. Itu biasanya di mana? Di pertemuan, ya. Setelah itu dia melakukan action, ya. Nah, cuman ya ini fenomena yang banyak sekali terjadi, Bapak Ibu ya. Ini fenomena yang banyak sekali terjadi. Banyak nggak kira-kira kita bawa prospek nih, ya. Kita bawa orang baru ke pertemuan. Setelah itu kita tanya, gimana bro bisnisnya? Bagus, bisnisnya keren, bagus banget. Mau gabung nggak? Siap. Besoknya udah susah dihubungi. Banyak kayak gitu. Banyak, ya kan. Bahkan saya pribadi pun sering sekali mengalami hal-hal tersebut, ya kan. Ini orang katanya mau join gitu kan. Ini orang katanya bisnisnya bagus gitu ya. Tapi kok besoknya susah dihubungi. Nah, setelah saya kaji, ya kan, saya riset, saya survei, ternyata penyakitnya di sini, Bapak Ibu. Kita hanya sekedar memberi informasi, memberitahu dia bahwa bisnis ini bagus. Kalau misalkan kita hanya sekedar memberitahu, kita hanya masuk di angka 12%. Kita hanya mempengaruhi 12%.
Tapi kalau misalkan kita meyakinkan dia bahwa bisnis ini bagus dan meyakinkan dia bahwa dia juga layak untuk bisa sukses, itu mempengaruhi 88%, komponennya lebih besar. Ya. Nah, pertanyaannya, gimana Pak merubah dari prospek yang hanya sekedar tahu jadi yakin? Pengen tahu nggak kira-kira? Pengen ya. Nah, saya anggap bahwa ini itu alam sadar dan ini alam bawah sadar. Ya. Jadi saya sedikit belajar tentang NLP juga ya. Jadi ternyata orang itu kalau misalkan kita hanya sekedar sebatas alam sadarnya aja, itu mental. Tapi kalau kita masuk ke alam bawah sadar, itu biasanya masuk Bapak Ibu ke sini ya. Wah, ke hati langsung. Nah, gimana caranya? Ada beberapa cara Bapak Ibu ya, merubah alam bawah sadar. Gimana sih prospekan kita bukan hanya sekedar tahu, tapi dia juga benar-benar yakin dan komitmen di bisnis ini. Yang pertama, itu figur otoritas. Ya, nah, apa itu figur otoritas? Figur otoritas adalah sosok yang dikagumi. Ya, contoh misalkan artis gitu kan, banyak sekali anak muda sekarang yang ikutin gaya-gaya artis. Ya kan? Kenapa? Karena itu jadi figur otoritas. Itu langsung masuk alam bawah sadar. Ya kan, banyak yang gaya-gaya K-pop gitu kan, karena dia senang sekali ya sama artis-artis Korea gitu kan. Kenapa? Karena itu figur otoritas. Kalau di bisnis ini, figur otoritas itu siapa? Upline, betul ya? Upline, ya kan? Nah ini saya punya satu cerita nyata Bapak Ibu, true story. Ya. Saya punya satu downline, ini downline-nya potensinya bagus sekali. Ya, saya bilang, kamu tuh harusnya bisa kejar crown. Ayolah kejar crown, kamu bisa kok. Dianya tetap ngapain gitu kan. Pokoknya dia nggak mau. Berbusa-busa saya bilang itu berbulan-bulan dia nggak mau crown ya, dan dia nggak mengusahakan untuk bisa crown. Nah di satu hari waktu itu saya sedang ke stokis sama dia, sama donen saya, ketemu upline saya Pak Jamal. Nah ya kan, saya bilang sama mumpung ada Pak Jamal nih ya kan. Nah donen saya lagi belanja ke stokis, di dalam saya ngobrol sama Pak Jamal, saya bilang, Pak donen saya ini potensinya gede Pak, tapi dia nggak mau sekali, dia nggak mau crown gitu Pak, dia nggak mau kejar crown gitu ya. Oh gitu, ya udah coba ngobrol sama gua katanya. Akhirnya ya udah waktu keluar, lu diajak ngobrol tuh sama Pak Jamal. Ngobrol apaan kan, takut ya. Akhirnya ngobrol sama Pak Jamal. Ngobrolnya cuma 5 menit Bapak Ibu. Ngobrolnya cuma gini. Gua dengar lu orang bagus ya, katanya. Potensi lu bisa besar juga nih bisnis. Tapi sebenarnya potensi lu bisa sangat dieksplor sekali kalau misalkan lu bisa crown bulan ini. Coba lu kejar crown. Dan kita lihat bisnis lu ke depan akan seperti apa. Ngobrolnya cuma gitu doang. Dan yang terjadi apa? Bulan itu dia crown nggak? Crown Bapak Ibu. Ya, crown. Nah itulah fungsinya yang namanya figur otoritas ya. Jadi kadang kita pernah kan ngomong sama downline, motivasi ya kan. Kata-kata yang murid teguh semua udah keluar Bapak Ibu. Tapi udah nggak didengar lagi sama downline. Sekali Pak Edi yang ngomong, datang pertemuan ya, Neti ya, siap. Iya kan, ya. Itu namanya figur otoritas ya. Jadi langsung masuknya tuh blok gitu ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, emosi yang intens Bapak Ibu. Nah emosi yang intens ini biasanya ya, contoh ya kan kayak di Green OP ya kan, di VS gitu ya. Kan biasanya orang awam atau prospekan kita jarang membahas yang namanya orang tua. Pakai musik sedih-sedihan, ya kan? Kan biasanya kalau GOP VS itu kan awalnya dibikin ketawa dulu kan, ceritanya lucu gitu. Terus mulai ke akhir sedih, bahas orang tua, ya kan? Ibumu, gitu kan? Bapakmu, gitu kan? Kucingmu, semua sedih gitu ya. Terus akhirnya apa? Akhirnya biasanya dinaikin lagi. Ya kan? Jangan menyerah, ya kan? Never give up. Itu kan emosi yang intens, kayaknya hati kita tuh kayak ditarik ulur gitu. Gitu kan. Nah itu yang namanya emosi yang intens Bapak Ibu. Ya langsung masuk alam bawah sadar. Contoh ya, kemarin terakhir BS Pak Beno kalau nggak salah ya. Masih ingat nggak materinya beliau? Kayaknya sebagian besar kita udah lupa. Tapi semangatnya masih kerasa nggak? Masih. Kenapa? Karena itu udah masuk alam bawah sadar. Kita mungkin lupa apa yang diomongin sama Pak Beno, tapi semangatnya, auranya masih kerasa. Ya, nah itulah yang maksudnya emosi yang intens ya. Nah yang terakhir itu adalah pengulangan Bapak Ibu atau repetition. Sesuatu yang diulang
itu akan masuk sedikit demi sedikit ke alam bawah sadar kita. Ya, contoh nih. Mungkin kita punya anak kecil yang masih usianya 2 tahun ya, 1,5 tahun, 3 tahun, atau misalkan adik kecil kita gitu, disuruh sikat gigi susah banget. Kadang kabur, lari sana sini, ya kan, nangis, betul nggak Bapak Ibu? Ya, anak kecil kan susah banget disuruh sikat gigi. Ya, tapi sekarang, siapa yang nggak sikat gigi ke ruangan ini? Kayaknya semuanya sikat gigi, kayaknya kalau nggak sikat gigi tuh, ada yang keset gitu Bapak Ibu ya. Ini apa gitu kan, nah itu artinya apa? Itu kebiasaan. Ya, saya nggak tahu kenapa kalau mandi itu kayaknya nggak mikir lagi. Saya harus ngapain sekarang? Enggak, kayaknya udah otomatis aja. Plak, 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 bener nggak? Tiba-tiba andukan gitu beres. Kita nggak perlu mikir lagi harus ngapain. Nah itu yang namanya pengulangan. Ketika kita terus melakukan pengulangan, itu masuk alam bawah sadar. Nah sama seperti pertemuan. Kenapa plan Anda terus ngotot datang OP ya, datang OP ya, datang OP ya. Padahal yang dibahas apa? Itu aja. 2 kunci lagi, 2 kunci lagi. Kapan kunci ketiga dibahas? Ya kan, kunci ketiga nggak pernah dibahas. Nah, materinya itu aja. Tapi kenapa kita harus terus datang? Ya, karena ketika kita melakukan pengulangan inilah keyakinan kita bertambah. Saya yakin di pertemuan awal, pertemuan pertama, kedua, ketiga, mungkin kita nggak yakin kita bisa sukses di TNC. Kita ngeliat sosok coach lain, kayaknya keren banget ya. Wah tapi susah sekali gitu kan kejar coach lain. Awalnya mungkin kita nggak yakin kita jadi coach lain. Tapi sekarang, siapa yang yakin bisa jadi coach lain atau director di ruangan ini? Oke, semuanya lihat ya, mohon aplaus dulu untuk kita semua. Kenapa? Karena kita terus datang ke pertemuan, tuh anak kecil aja, ke anak kemarin sore itu yang masih ingusan bisa jadi coach lion, saya juga pasti bisa, betul nggak? Ya kan, pasti akan berpikir seperti itu ketika kita sering datang ke pertemuan. Makanya banyak yang bilang, wah jangan ikutan MLM, dicuci otak nanti. Banyak yang bilang kayak gitu, banyak, dan saya sepakat, bener. Kalau yang namanya dicuci kan dari kotor ke bersih. Nah, ya kan? Jadi kita dibersihin otak kita ya. Otak miskinnya udah dicuci semua ya kan. Kitanya jadi yakin, coach lion bisa, director bisa. Sekarang kalau Anda nanya ke saya, Pak Jul kira-kira yakin gak bisa jadi executive director? Saya bilang 100% saya yakin Bapak Ibu bisa jadi executive director. Kenapa? Ya karena saya terus-terusan datang ke pertemuan, di situ belief saya selalu diasah. Ya. Nah, ketiga hal ini bisa kita dapetin di mana? Pertemuan, betul nggak? Upline ketemu nggak di pertemuan? Ketemu. Emosi yang intens dapat nggak di pertemuan? Dapat. Pengulangan kita terus dapat di pertemuan, ya kan? Nah, oleh karena itu, kalau misalkan ini tidak berlaku hanya untuk prospek ya, bahkan diri kita sendiri pun ini berlaku. Gimana caranya Pak? Biar kita benar-benar komitmen, pengen terus apapun rintangannya kita tetap terus stay di TNC, pertemuan Pak. Ya, karena di pertemuan inilah otak alam bawah sadar kita meyakini bahwa bisnis ini benar-benar luar biasa. Nah, oleh karena itu ada satu quotes Bapak Ibu ya, dari Aristoteles, kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Karena itu keunggulan bukanlah suatu tindakan, melainkan sebuah kebiasaan. Jadi orang-orang hebat, orang-orang luar biasa, bukan karena dia melakukan satu tindakan hebat, terus dia jadi orang hebat. Bukan Bapak Ibu. Ya kayak Pak Edi, Pak Adi, bukan dia melakukan satu tindakan hebat terus jadi orang luar biasa, enggak. Tapi melakukan tindakan-tindakan kecil yang terus dilakukan secara berulang-ulang, secara konsisten, akhirnya itulah yang membuat mereka hebat Bapak Ibu ya. Itulah resepnya. Jadi bukan lagi, Pak saya minta dong 1 jurus, apa nih kira-kira yang bisa jadi coach lion? Enggak ada Bapak Ibu, enggak ada. Kuncinya itu aja. Datang lagi ke pertemuan, dengerin Nepi, baca buku, itu aja terus. Ya kan? Jadi tidak ada rumus spesial Bapak Ibu ya. Yang penting kita melakukan kebiasaan-kebiasaan hebat. Dan luar biasanya, sekolah bisnis kita, support system kita sudah merangkum kebiasaan apa aja yang perlu kita lakukan. Apa Bapak Ibu? 7 kebiasaan, betul ya? Nah, jadi kalau misalkan kita pengen jadi orang hebat, kita pengen jadi orang yang luar biasa, kita harus melakukan 7 kebiasaan ini. Sesimpel itu. Pak gimana caranya jadi coach lion? 7 kebiasaan. Pak gimana caranya director? 7 kebiasaan. Ini rumusnya. Tapi pada siang hari ini saya tidak akan membahas semuanya. Karena ini akan ada sesinya khusus. Ya. Tapi saya akan membahas satu kebiasaan yang benar-benar menurut saya ini adalah kebiasaan yang perlu kita jaga terus. Ya. Datang di setiap pertemuan. Ya. Saya akan membahas ini Bapak Ibu.
Nah, membangun basic bisnis dari pertemuan. Kenapa sih harus pertemuan? Ya, saya juga selaku host couple, ya di situ saya mulai merasakan bahwa gila nih pertemuan ini benar-benar membantu sekali. Kenapa membantu? Anda nanti GOP bawa prospek nggak? Bawa ya. Kita bawa ke sini. Entah apapun caranya, mau diculik, mau dikarungin, mau apa, yang penting datang dulu ke ruangan. Ya kan setelah itu apa? Dia kan sudah terpaksa datang. Duduk, tugas kita ngapain? Kalau ada yang lucu ketawa, kalau ada yang ramai tepuk tangan, betul nggak? Cuman itu aja. Setelah beres GOP biasanya gimana bro? Bagus nggak acara? Keren, bisnisnya keren nggak? Saya join. Tugas kita ngapain? Cuman tepuk tangan doang. Ya kan makanya luar biasa pertemuan ini ya. Nah, yang pertama ini bukan bisnis pertemuan, tapi bisnis ini tidak bisa berdiri kokoh tanpa adanya pertemuan. Saya ibaratkan pertemuan itu seperti tiang jemuran, Bapak Ibu. Dari tiang ke tiang selalu ada tali jemuran. Tali jemuran ini ibaratkan semangat kita. Kalau dari tiang ke tiangnya jauh, talinya kendor nggak? Kendor. Semangat kita juga kendor. Kalau Pak saya mah datang ke pertemuan, sebulan sekali aja cukup. Jauh Bapak Ibu, semangatnya akan turun. Yang namanya bisnis, semangatnya turun. Dicasnya adalah di pertemuan. Nah kalau misalkan tiang ke tiangnya dekat, kenceng nggak tuh talinya? Kenceng. Ya makanya kami di Bandung, dulu waktu upline kita semua ya, Pak Agus Laksono, waktu itu isi BBS Bandung, beliau mengatakan gini, coba kamu pikirkan, OP itu ada tiap hari. Ngeheng otak saya Pak. Tiap hari gitu kan, gimana caranya OP tiap hari gitu kan, ngeheng, bener-bener ngeheng. Tiap hari gimana, kita pakai jas tiap hari, motivasi tiap hari gimana caranya gitu kan. Akhirnya lama kelamaan, akhirnya saya mulai berpikir bahwa ternyata bisa juga. Hari ini Bapak Ibu, di luar nanti saya akan jelaskan beberapa titik OP di grup saya, tapi OP kami juga bukan hanya di satu waktu, tapi saat ini ada di Rabu malam, ada di Jumat malam, ada di Sabtu siang, Minggu siang. Jadi dalam minggu itu ada 4 waktu Bapak Ibu. Ya. Nah, saya pikir dengan adanya 4 waktu pertemuan seperti itu, kita gampang sekali. Ketika kita presentasi, gimana? Positif nggak? Oke, bagus bisnis. Ya udah yuk nanti malam ada pertemuan kita datang. Jadi nggak usah nunggu minggu dulu, karena pertemuannya ada banyak waktu. Ya, nah memang visi saya saat ini ya pengen merealisasikan visinya engkong. OP tiap malam, tiap hari ada OP, ya kan? Ya, kalau misalkan ada tiap hari OP kan kebayang, momentumnya akan sebesar apa ya? Pertemuan adalah salah satu fasilitas dari One Vision untuk menjadi showroom para distributor, ya. Nah, kita kan presentasi one on one, kita home meeting gitu kan. Yang biasanya kita promosiin siapa? Upline biasanya kan. Kita belum dapat prestasi apa-apa nih. Biasanya, nih lihat, Pak Edi udah bawa BMW, Pak Adi BMW juga sama, lihat kan. Itu biasanya kasih lihat foto, betul nggak? Tapi kalau di pertemuan, tuh orangnya itu bisa diraba Bapak Ibu ya kan. Kalau nggak percaya dilihat aja gitu kan. Nah, jadi sebenarnya pertemuan ini adalah showroom. Orang-orang sukses biasanya dia akan menceritakan kisah sukses dia ya. Jadi pertemuan ini sangat penting sekali ya. Jadi biasanya orang jadi jauh lebih percaya, jauh lebih yakin ketika datang di pertemuan. Nah, percikan momentum selalu terjadi di saat pertemuan. Saya nggak tahu kenapa, ya biasanya momentum itu dapatnya dari pertemuan. Saya pengen tanya nih, survei aja. Siapa di sini yang memutuskan bergabung dan serius jalankan Tiansi gara-gara baca buku? Nggak ada. Baca buku cash flow ya kan. Banting. Saya harus join MLM. Nggak ada kayaknya ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Siapa di sini yang memutuskan bergabung dan memutuskan untuk jauh lebih serius lagi gara-gara dengerin Netpi? Ada? Nggak ada juga. Ya biasanya sih ada beberapa, tapi ini nggak ada. Oke. Siapa di sini yang memutuskan untuk bergabung dan jauh lebih serius jalankan bisnis ini gara-gara datang ke pertemuan? Hampir semua Bapak Ibu ya. Hampir semua. Jadi memang momentum itu selalu ada di pertemuan Bapak Ibu ya. Momentum selalu ada di pertemuan. Makanya saya itu sangat concern sekali terhadap pertemuan. Ketika saya ada nih donen saya, misalkan di satu daerah yang terpencil, visinya cuma satu, ujungnya mereka harus bangun pertemuan di daerah itu. Karena kalau nggak ada pertemuan, momentumnya nggak akan dapat.
Nanti di belakang saya akan share ya. Pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri. Nah, pernyataan ini juga saya sangat sepakat sekali ya. Saya waktu bintang 4 gitu waktu dulu ya, waktu masih culun-culunnya Bapak Ibu ya. Udah ganteng sih ya. Tapi nggak seganteng sekarang. Karena kan ketampanan itu akan ketampanan akan dikalahkan oleh kemapanan. Ya. Nah, waktu saya bintang 4 Bapak Ibu, waktu itu OP di Bandung itu Jumat malam. Saat itu saya di kosan. Hujan. Jumat malam-malam hujan. Enaknya ngapain? Tiduran. Ya kan? Wah, pertemuan nih. Tapi nggak usah datang pertemuan lah, nggak apa-apa. Sekali ini aja. Biasanya suka nggak tuh? Pikiran-pikiran kecil gitu ngomong kayak gitu. Suka kan? Saya juga waktu itu pernah kayak gitu. Nggak apa-apa. Sekali ini aja. Upline juga nggak akan marah. Tiba-tiba beberapa detik setelah itu, tining, ada BBM. Pak Dimas Adimukti. Upline, ya kan? Saya buka. Jul, nggak datang pertemuan? Gitu kan? Wah, saya balas. Hujan up. Terus dibalas lagi. Masa impian kalah sama hujan? Gitu doang. Dalam hati saya bilang, nih Pak Dimas nggak lihat apa di luar hujan gede? Kan saya nggak punya jas hujan, gitu kan? Tapi akhirnya saya datang ke pertemuan. Bukan untuk karena saya pengen datang OP, enggak. Tapi karena saya pengen nunjukin aja ke Pak Dimas, nih hujan loh Pak, gitu kan? Hujan gitu ya. Akhirnya saya maksain datang ke sana, gitu ya. Dengan basah kuyup saya nyamperin Pak Dimas. Terus Pak Dimas dengan tiisnya apa? Loh, kok hujan-hujanan Jul? Hujan Pak, di luar hujan gitu kan. Saya kan nggak punya jas hujan, ya udah. Akhirnya singkat cerita, saya masuk, saya duduk paling depan. Nah, nggak kebetulan juga saat itu Grand OP Paruli. Nah, Grand OP Paruli. Nah, di situ saya lihat di satu slide-nya, Paruli difoto dengan kedua orang tuanya. Paruli pakai selempang, ya, luxury car achiever. Di belakangnya ada ibunya dan ayahnya sedang tersenyum bangga. Di situ saya lihat, saya flashback, kan saya dulu Mojang Jajaka Bapak Ibu. Kalau di Bali itu apa ya namanya? Ya, seperti itulah ya. Saya dulu menang itu, saya pakai selempang dan orang tua saya di belakang saya tersenyum bangga, sama persis seperti itu. Di situ saya mulai berpikir, wah, kayaknya gara-gara bisnis ini nih, saya bisa bikin orang tua saya bangga lagi nih kira-kira. Akhirnya gara-gara pertemuan itulah saya memutuskan untuk jauh lebih berkomitmen dan jauh lebih serius lagi. Saya benar-benar siap dapat tantangan apapun demi saya dapetin senyuman orang tua saya seperti itu lagi. Nah, kebayang nggak kalau waktu itu saya kalah sama hujan? Saya nggak datang pertemuan itu. Mungkin momentum di dalam diri saya nggak seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi selalu tanamkan di dalam pikiran kita bahwa kalau misalkan nggak usah datang pertemuan lah, malas, jauh, hujan, panas. Kita selalu bilang, siapa tahu momentum kita ada di pertemuan itu. Saya selalu berpikir seperti itu. Makanya Bapak Ibu, kami para leader nggak pernah absen pertemuan. Kenapa? Karena kami selalu yakin bahwa pertemuan ini adalah momentum. Pertemuan ini adalah momentum. Pertemuan ini adalah momentum Bapak Ibu. Ya. Nggak harus pertemuan besar, kadang OP biasa juga kadang ada impact. Yang mungkin salah satu impactnya adalah itu yang kena banget sama kita. Dan akhirnya menjadi magic moment untuk kita. Ya, jadi selalu yakin bahwa pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri. Ya. Nah, tips membangun momentum di pertemuan. Ya, saya akan sedikit share bagaimana kita bisa membangun momentum yang ada di pertemuan. Buatlah pertemuan yang profesional. Ya. Dalam artian nih banyak sekali profesional, cuman saya menanggapinya karena kami di Bandung itu kebanyakan anak muda, Bapak Ibu ya. Untuk biar terlihat profesional, kami itu bintang 6, bintang 7, itu sudah kami sarankan bahkan diwajibkan untuk pakai jas. Ya, saya lihat kan kalau di sini udah rata-rata udah pada pakai jas ya, udah ganteng-ganteng, udah cantik-cantik ya kan. Nah, kenapa pakai jas? Karena kalau misalkan anak muda pakai kemeja atau pakai batik kan kelihatannya nggak profesional. Tapi kalau anak muda didandanin pakai jas, ganteng, ya kan, salah satunya itu ya, jadi terlihat lebih profesional ya. Yang kedua disiplin waktu. Saya pernah jadi host kapal pertemuan, OP, waktu itu OP-nya jam 2, ya kan. Saya lihat, jam 2 masih kosong nih, akhirnya dipending, jam 2.15 baru mulai.
Karena kita nunggu audiens, ya kan. Minggu depannya jam 2.15 masih kosong. Akhirnya dimulai jam 2.30. Minggu depannya, ini lama-lama bisa jam 3 nih mulainya kan. Akhirnya saya mulai mikir, ini nggak bisa kayak gini. Kita nggak bisa ngikutin waktu prospek. Prospek lah yang harus ngikutin kita. Nah saat itu saya mulai mendisiplinkan waktu. Kita mulai jam 2, maksimal banget jam 2.15 udah mulai. Mau berapapun orangnya. Ya karena apa? Karena mungkin ada orang-orang yang profesional yang waktunya terbatas. Dan dia melihat bahwa, wah ini pertemuannya bagus nih, karena mulainya on time. Ya kan ya, ini disiplin waktu juga ya. Terus menjadi good team player. Kalau saya itu dari dulu Bapak Ibu memang, saya tuh seneng kalau bahasa Sundanya tuh riweuh. Riweuh itu sibuk gitu Bapak Ibu ya. Jadi kan dulu Pak Dimas jadi host couple, saya selalu samperin, Pak Dimas apa nih kira-kira yang saya bisa bantu? Oh benerin kursi, siap. Saya susun kursinya. Dari waktu saya masih bintang 5, bintang 6 Bapak Ibu. Ya. Atau minimal sekali apa? Cekrek lampu Bapak Ibu. Ya, kan suka dimatiin kan lampu kan? Nah minimal kita stay aja di situ, kita bantuin ya. Jadi good team player Bapak Ibu, enak banget. Kalau misalkan kita punya mental bahwa ini adalah pertemuan kita. Jangan punya mental jadi tamu Bapak Ibu. Harus punya mental jadi tuan rumah. Ya, jangan kalau tamu itu kan biasanya datang di akhir, ya kan datang terlambat, pulangnya lebih cepat Bapak Ibu, ya kan? Nah, coba kita punya mental bahwa ini adalah pertemuan kita sendiri, kita datang jauh lebih awal, kita lihat sekeliling kita apa nih yang kira-kira bisa bantu, ya kan? Saya menerapkan itu di grup saya, memang jadi kalau bisa datang jauh lebih awal ya bantulah apa yang bisa dibantu. Ya, kalau ini sudah jadi good team player, enak sekali, pertemuan kita benar-benar berjalan lancar Bapak Ibu. Kalau di Bandung kami ada gangguan sedikit sound, saya tinggal ngerti semua Bapak Ibu, ya kan? Atau bahkan telepati. Ya. Karena apa? Karena kami sudah terbiasa sekali ya tim playernya. Dan saling mengedifikasi. Karena mungkin nanti akan ada satu prospek yang pengundangnya belum datang, ya. Kita sambut aja. Selamat datang. Pengundangnya siapa? Misalkan Bapak X gitu ya. Bapak X kebetulan memang belum datang. Beliau sedang di jalan tapi luar biasa sekali diundang oleh Bapak X. Sedikit edifikasi aja tapi nggak usah terlalu berlebihan. Lalu persilahkan duduk. Kalau pertemuannya kayak gitu nikmat luar biasa. Karena saya lihat di berbagai kota banyak sekali loh yang karena budaya ini tidak terbudaya akhirnya main comot-comot prospek. Banyak kayak gitu. Banyak. Tapi yuk saya harapkan, bahkan saya yakin di Bali nggak seperti itu. Jadi kita mulai budayakan saling mengedifikasi. Walaupun itu prospek and crossline. Sepakat? Oke ya. Nah no crosslining juga ya kan. Karena paling nikmat sekali. Saya pun pernah terjebak di sini ya. Karena kalau curhat sama upline biasanya apa? Semangat, iya kan? Saya mau males curhat sama upline. Ujung-ujungnya pasti semangat. Kan aneh nggak mau semangat ya. Enaknya curhat sama crossline, ya kan? Bro, kemarin susah banget ya kejar kron. Iya, gua juga sama. Susah. Iya ya, susah juga bisnis ini. Lama-lama mereka saling curhat, Bapak Ibu ya. Saling curhat. Akhirnya mereka muntaber serentak. Karena apa? Karena memang crosslining itu sangat nikmat, Bapak Ibu. Biasanya crossline itu sangat empati sekali terhadap kekurangan kita. Ya kan, tapi ya memang nggak asal dalam batas wajar. Karena gini, kita ke dokter misalkan, kita sakit perut, sama dokter dikasih obat sakit kepala, nyambung nggak? Enggak. Jadi percaya aja bahwa yang paling tahu soal bisnis kita adalah upline. Ya, jadi nggak usah kita ngobrol lagi sama sana sini gitu kan, crossline, apalagi cross loving, itu paling bahaya Bapak Ibu ya. Cross loving itu paling bahaya. Saya paling benar-benar menjaga soal ini ya. Apalagi biasanya di pertemuan-pertemuan bersyarat. Royal Weekend, Crown Life. Lihat. Kan kalau distributor Tians kan biasanya susah sekali cari ini ya, cari cewek yang di luar Tians ya kan. Karena sibuk presentasi. Pas ngeliat di Royal Weekend, ada yang bening tuh. Ya bahaya Bapak Ibu ya. Jangan sampai ya. Bahaya. Nah terus saya selalu yakini bahwa komunitas adalah imunitas. Ya.
Kita berkomunitas itu sama dengan imunitas. Kita menjadi kuat Bapak Ibu. Jadi jangan pernah, apapun kondisinya, jangan pernah tinggalkan komunitas yang luar biasa ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu anak pang nggak kira-kira? Tahu ya, di Bandung banyak banget tuh di pinggir jalan. Rambutnya begini semua. Nggak pakai pomade Bapak Ibu, pakainya apa? Pakainya lem kayu Bapak Ibu. Iya, pakainya lem kayu, makanya bisa, itu anti badai Bapak Ibu ya. Ada badai, beliau tetap kokoh rambutnya ya. Nah, mereka gembel, ya kan, mereka banyak dicemooh orang, tapi mereka tetap pede. Kenapa? Karena mereka berkomunitas. Ya, kita juga sama. Kita nggak usah takut sama orang. MLM tuh, bos herbal, ya kan. Tuh jualan kalsium, ya kan. Jual obat-obatan, nggak usah takut Bapak Ibu, karena kita berkomunitas. Kalau misalkan kita berada di komunitas, insya Allah itu menjadi imunitas kita Bapak Ibu ya. Nah, ini saya akan sedikit menunjukkan ya beberapa OP saya yang akhirnya saya bangun setahun yang lalu. Karena saya mulai berpikir bahwa kalau misalkan OP-nya cuma satu, biasanya VS-nya masanya nggak jauh beda sama pertemuan itu. Ya, akhirnya saya mulai concern terhadap beberapa titik pertemuan. Ya, prinsip saya adalah kalau misalkan, sebelumnya saya mau tanya dulu, ada nggak dari rumahnya, dari tempat tinggal Anda ke sini jaraknya lebih dari 1 jam? Ada? Coba acungkan tangan. Cukup banyak, ya kan? Jarak 1 jam ke sini, ya. Nah, prinsip saya adalah kalau misalkan dari tempat tinggal kita ke jarak OP lebih dari 1 jam, itu wajib Bapak Ibu bikin pertemuan di daerah kita. Kenapa? Karena kadang prospek itu banyak banget alasannya. Jauh, ya kan? Karena apa? Karena akomodasi biasanya. Nah, gimana biar mempermudah? Saya buat pertemuan di sana. Ya, ini beberapa OP reguler Bandung. Ini di Tasik Bapak Ibu, ya. Jaraknya sekitar 4 jam dari Bandung, ya. Ini sekitar 100 sampai 150 masanya, ya. Ini di Majalaya, ini 1,5 jam dari Bandung, ini masanya 250 orang, kurang lebih. Terakhir sih udah sampai tempat tembus di angka 400. Ini di Ciwidey Bapak Ibu, sekitar 100 orang. Ini di daerah Cijerah Bapak Ibu ya. Daerah Bandung juga pinggiran, ini daerah Garut. Ini di daerah Pamumpek gitu ya. Ini Bandung pusat Bapak Ibu ya. Nah, kalau kami para Bronze Line Above, udah nggak boleh OP sini. Kita harus keliling Bapak Ibu ya. Jadi saya itu udah jarang sekali ke OP pusat. OP Bandung pusat. Kenapa? Karena kita harus keliling. Karena kalau di OP-OP daerah itu kan minim leader. Nah, kita harus keliling, kita gantian. Karena kalau di Bandung pusat sudah ada yang jaga. Beliau yang jaga. Sudah ada Pak Rizky Kanata ya. Saya suruh, Pak Rizky jangan OP dong Pak Rizky, ya kan. Nggak bisa, ya kan. Saya punya prospek, saya lagi bangun kelebaran baru. Ngeri Pak, OP-nya 2 kali seminggu. Terus kalau OP, boran segede, ya kan. Di belakangnya produk semua. Selalu cek kesehatan. OP-nya jam 2, jam 12 sudah datang. Cek kesehatan dulu. Kita gimana bisa diem Pak? Ngelihat direktur aja kayak gitu, ya kan? Makanya ngeri sekali ya. Lalu ini di Soreang, ya, ini saya waktu itu isi. Ini di dapur rumah makan, di dapur rumah makan, ya. Karena akan banyak sekali alasan, Pak, di daerah kita nggak ada hotel, Pak. Di daerah kita nggak ada gedung, Pak. Banyak kayak gitu, banyak. Tapi orang sukses mempunyai satu cara untuk sukses. Orang gagal mempunyai kelebihan, satu alasan untuk gagal. Saya di Soreang ini benar-benar nggak ada gedung Pak. Hotel mahal-mahal, ya kan. Sedangkan OP-nya masih naik turun, kita sewa dapur rumah makan. Ini 200.000 Pak. 200.000, tapi jadi aja. Bahkan ada satu daerah yang nggak ada hotel, nggak ada apapun, nggak ada gedung. Kita sewa apa? Kita sewa kelas SMP. Ini ya, ini kelas SMP. Ini SMP. Bangkunya juga masih bangku kayu, ya kan? Kita jadiin pertemuan. Karena ya nggak ada alasan untuk tidak bangun pertemuan Pak. Karena kalau kita bawa prospek, jaraknya 2 jam itu biasanya secara secara ya kurang maksimal kita ngajak orang ke pertemuan. Tapi kalau kita bikin pertemuan di daerah kita, itu insya Allah itu akan sangat besar Bapak Ibu ya. Saya selalu bilang ke grup saya, jangan bilang kamu punya grup di daerah situ. Kalau belum, kita kibarkan bendera Tiansi dengan pertemuan di sana.
Jadi kalau misalkan kita punya misalkan di mana Singaraja gitu kan atau di ya banyak lah ya di daerah-daerah Bali gitu kan. Cara mengibarkan bendera TNC di sana adalah dengan kita buat pertemuan Bapak Ibu. Dengan kita buat pertemuan. Ketika kita sudah membuat pertemuan di sana, kita sudah memasang bendera TNC di daerah sana Bapak Ibu. Ya. Jadi saya harap ya di otak kita bukan lagi kita harus datang ke pertemuan pusat, tapi gimana caranya? Kita semua punya pertemuan pribadi masing-masing. Sepakat nggak? Ya kan, kebayang nggak ini ada 50 orang. Ternyata suatu saat nanti Bali akan ada 50 titik OP Bapak Ibu. Wah, 50 titik OP. Dan Anda semua yang jadi host couple-nya. Ya kan, PIC-nya gitu kan. Jadi nanti keren sekali ya. Nanti kalau ada acara-acara besar, entah itu GOP atau Vision Seminar, Pak Edi tinggal kumpul. Kumpul semua. Kumpul semua ya kan. Karena cabang kita sudah banyak sekali ya. Ini juga ya kita banyak ada sekitar 15 titik Bapak Ibu ya saat ini. Tapi visi saya adalah sampai akhir tahun saya ingin memperbanyak sekitar 25 titik. Ya OP sampai akhir tahun 25 titik. Karena kita tahu kita pengen memperbesar VS, kita pengen memperbesar masa. Bukan banyakin orang di OP, bukan. Tapi banyakin OP-nya Bapak Ibu. Ketika banyakin OP-nya, saya tahu biasanya OP pertama kali kan awalnya mungkin sedikit, 20 orang, 30 orang, naik 50, turun lagi 20, ya kan? Begitu terus, tapi lama-lama ini akan bertumbuh dan berkembang Bapak Ibu. Lama-lama mereka juga akan settle sendiri. Ya, nanti lama-lama mereka akan mandiri dan mereka akan besar juga. Karena gini, hari ini kalau OP-nya sepi, yang pusing siapa? Leader-leader semua, ya kan? Pak Edi, Pak Adi, Pak Budiade, ya kan? Ini OP-nya sepi. Anda semua biasa-biasa aja. Ya kan? Biasanya kayak gitu. Tapi kalau kita bangun OP di daerah kita dan yang penanggung jawabnya kita, kalau OP-nya sepi siapa yang pusing? Gitu semua, ya kan? Ini OP sepi, nombok nih. Ya kan? Akhirnya apa? Kita memaksakan diri untuk bangun massa, bawa massa sebanyak mungkin. Ya. Jadi yang mikir itu nggak sedikit, jadi banyak Bapak Ibu ya. Jadi banyak. Nah, ini Green OP kita, ya. Itu tadi beberapa OP, ini Green OP kita. Ini waktu itu Green OP Panaga, Green OP GOP serentak ya. Nah ini sekitar 1.200 ya yang kemarin saya ceritakan sama Pak Edi, Pak Adi ya. Ini, saya nangis Pak, serius. Saya ngelihat pertemuan ini nangis awalnya. Ini kalau saya ceritain sejarahnya, Bapak Ibu mungkin gak percaya. Ya kemarin saya ceritakan sama Pak Edi. Setahun yang lalu Pak, tepat sebelum bulan puasa tahun lalu. OP kita itu cuma 18 orang Pak. OP kita cuma 18 orang. Ya mungkin karena pergantian marketing plan jadi banyak yang masih meraba-raba. Akhirnya banyak sekali yang berguguran lah waktu itu. Nggak ada PBO, nggak ada reward ya kan. Pokoknya semua hancur Bapak Ibu ya, babak belur. Cuma 18 orang. Di saat itu saya berpikir kalau didiamkan, ini akan jadi almarhum. Kan nggak lucu Bapak Ibu. Ya kan, leader-leader semua ada di Bandung, ternyata OP di Bandung sendiri nggak ada. Nah ini saya kumpulin leader-leader saya. Ya saya kumpulin leader-leader saya bilang, kalau misalkan kita nggak gerak, ya siapa lagi yang mau gerak? Dan kalau misalkan bukan sekarang, mau kapan lagi kita gedein Bandung? Ya saya bilang, waktu itu bonus saya masih lumayan sih, Tapi yang saya pikirin bukan bonus saya. Bonus kalian apa kabar? Saya bilang kayak gitu ke grup saya, bintang 6 Buff. Saya tahu di situ juga ada beberapa yang sudah nikah, ya kan? Saya bilang, pasti istri-istri kita juga menjerit. Yuk sama-sama kita bangun Bandung. Yuk sama-sama kita besarin bisnis kita. Semuanya siap, semuanya berkomitmen. Saya bilang, yuk kita bikin home meeting serentak. Kita bikin home meeting di waktu yang sama, di tempat yang berbeda. Ya, di tempat yang berbeda, saya tanya, siapa di sini yang sudah pernah bangun home meeting? Beberapa anjungan tangan, saya list. Siapa di sini yang belum pernah bangun home meeting, tapi pengen bangun home meeting? Beberapa? Ada 30, ya kan? Akhirnya kita home meeting, ya kan? Daftar nama yang paling fresh kan ada di bintang 5, bintang 6, betul Bapak Ibu? Akhirnya karena mereka, saya bangun home meeting nih, harus cari masa. Akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, mereka buka lagi daftar nama mereka. Mereka buat janji lagi. Itu ada 30 waktu itu ada sekitar satu home meeting, ada yang 5, ada yang 10 ya Bapak Ibu ya. Minggu depannya itu terkumpul 400 orang Bapak Ibu di OP ya dari 18 orang. Saya lihat nih momentum udah mulai oke nih. Saya sewa gedung yang lebih besar
ya saya sewa gedung yang lebih besar. Waktu itu sekitar kapasitas 500 ya. Kapasitas 500, saya udah DP 1 juta gedungnya. Ternyata H-3 tiket yang terjual sudah 600 Bapak Ibu. Bingung dong ya kan. Ini gimana? Apa mau tutup di gedung itu dengan lesehan dan gak nyaman atau kita pindah gedung? Saya cari gedung gak ada yang kosong. Cuman 1 gedung yang kosong, Grand Eastern Bapak Ibu. Ini ya, harganya berapa? 22 juta. Saya hitung harus ada 1.200 tiket yang terjual. Saya kumpulin lagi leader-leader saya. Gimana nih? Mau tetap di Pak Hotel atau mau pindah? Wah, untungnya kan ya udah Pak, kagok edan gitu ya. Kagok besar lah, ya kita ayolah, kita ini. Ya udah, kita Grand Eastern aja. Siap. Semuanya semangat. Oke. Home meeting serentak lagi. Waktu itu kurang lebih ada 100 titik Bapak Ibu ya. 100 titik home meeting dan hari H tanggal 8 Oktober waktu itu 1.200 orang terkumpul di satu ruangan Bapak Ibu. Hanya jarak beberapa minggu. Saya nangis Pak, di belakang saya nangis. Saya ngelihat gila gitu. Beberapa minggu yang lalu itu cuma beberapa orang. Saya nangis, beneran saya nangis. Gak percaya gitu. Dan ini banyak leader-leader juga yang gila nih. Karena kita belum pernah Pak bangun pertemuan sampai angka ribuan seperti ini. Ya, ini waktu GOP Panaga ya. NDT juga sama, ya waktu itu NDT serentak juga. Kita juga sampai berdiri-berdiri ya, sampai lesehan-lesehan ya. Nah ini ujungnya Bapak Ibu waktu vision seminar ya. Ini benar momentum kita, vision seminar kita tembus di angka 3.000 orang Bapak Ibu. Nah, vision seminar Bandung Bapak Ibu ya. Ini vision seminar rasa TAC Bapak Ibu, bener-bener. Dan kenapa saya tunjukin ini Bapak Ibu? Kenapa saya tunjukin ini? Kita berada di bisnis yang sama. Apa yang saya lakuin, kita lakukan hal yang sama. Kalau misalkan Bandung bisa, Bali juga bisa Bapak Ibu. Bali juga bisa. Ya, saya yakin. Mungkin saat ini kita sudah lama gak ada VS. Tapi suatu saat nanti kita akan ada VS dengan masa ribuan orang. Yakin gak Bapak Ibu? Yakin. Ya. Dan dengan ribuan orang itu, kita yang leadernya semua nih. Ya kan? Mungkin hari ini, grup kita cuma 3 orang. Cuma 5 orang. Cuma 10 orang mungkin. Tapi karena kekuatan visi, karena kita yakin Bali akan besar. Suatu saat nanti vision seminar akan ribuan orang dan masa Anda mungkin ada yang 1.000 orang, ada yang 2.000 orang, ada yang 3.000 orang Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena kita yakin hari ini. Ya, suatu saat nanti Bali akan besar. Dan besarnya sama siapa? Karena Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini. Solusi dari hampir semua permasalahan di Indonesia MLM adalah jualah tiket pertemuan lebih banyak lagi. Gak ada solusi lain Bapak Ibu ya. Ini kata Pak Rudi M. Nur, upline kita semua. Ya, jadi Pak kenapa sih bisnis saya segini-segini aja gitu kan. Pak kenapa sih mau royal susah banget, mau crown susah banget, dapetin reward susah banget. Mungkin tiket yang kita jual tidak banyak. Ya, saya mau tanya nih, saya mau survei dulu. Siapa yang nanti GOP bawa prospekan pribadi lebih dari 10 orang? Gak ada. Karena mungkin di posisi kita saat ini, kita cuma nanya sama downline kita, bawa berapa bro? Bawa berapa orang? Bawa berapa orang? Bawa berapa orang? Kita lupa bahwa kita sendiri punya kewajiban bawa prospek pribadi. Kalau misalkan semua orang di ruangan ini, semua punya pemikiran bahwa saya harus bawa prospek pribadi, harus bawa prospek pribadi. Mungkin nggak akan lama lagi Bapak Ibu, nggak akan lama lagi. Bali akan sangat besar lagi pertemuannya Bapak Ibu. Asalkan kitanya juga berpikir, jangan lagi mengandalkan Pak Edi, Pak Adi, Pak Budiade, enggak. Tapi yang bikin besar Bali adalah kita semua Bapak Ibu. Ya, sepakat nggak? Ya, jadi kitanya harus benar-benar satu visi, satu frekuensi, satu frame bahwa Bali harus besar Bapak Ibu ya. Nah, tips pertemuan agar lebih ramai. Nah, ini yang menarik. Pengen gak tipsnya Bapak Ibu? Pengen ya? Pengen banget. Oke, ini ada 5 tips Bapak Ibu ya. Ada 5 tips bagaimana pertemuan kita bisa lebih ramai ya. Yang pertama, presentasilah lebih banyak lagi. Presentasilah lebih banyak lagi. Presentasinya lebih banyak lagi. Presentasilah lebih banyak lagi Bapak Ibu ya. Tidak ada kata lain. Tidak ada cara lain. Kalau pengen pertemuannya lebih ramai, pertemuannya lebih banyak, presentasi Bapak Ibu. Ya, nggak mungkin ada orang ujuk-ujuk datang, di mana saya?
Tanpa dipresentasi terus datang pertemuan, nggak mungkin Bapak Ibu. Ya, jadi presentasinya diperbanyak. Bisnis kita bisnis network Bapak Ibu, bisnis jaringan. Jaringannya manusia, manusianya harus dikasih informasi dengan cara presentasi Bapak Ibu. Ya, jadi pengen rame, simple. Presentasinya kita udah banyak atau belum? Ya, atau mungkin presentasi kita ya masih seadanya. Tapi kalau presentasinya sudah banyak dan semua orang mulai presentasi, ya, insya Allah pertemuannya akan ramai. Ya. Nah, kunci tetap bertahan hadir di pertemuan, apapun kondisinya. Mau downline kita nggak datang pertemuan, mau prospek kita batal hadir semua, kita tetap harus datang pertemuan. Ya, saya pernah di satu kondisi, downline saya nggak ada yang satupun yang datang pertemuan. Waktu saya bintang 7. Downline saya nggak ada satupun yang datang pertemuan. Prospekan saya gagal batal semua. Semua gagal. Gagal datang ke sini, ya. Datang pertemuan. Saya dihadapkan satu pilihan. Mendingan pulang atau saya tetap terus datang ke pertemuan walaupun sendirian. Pilihan yang paling enak mana? Pulang. Ngapain pertemuan juga? Orang downline nggak ada, prospekan juga nggak ada. Mendingan pulang, betul nggak? Mungkin kita juga pernah di posisi-posisi seperti itu, mending pulang. Pulang nyaman. Tapi waktu itu saya lebih memilih untuk datang ke pertemuan. Datang aja lah, gak apa-apa. Lesu gitu kan, duduknya nyendernya gini ya kan. Karena apa? Karena gak ada grup. Saya lihat, grup yang sebelah maju, dapetin reward, ini circle-nya gede-gede. Yang lain circle, saya ngerokok di luar. Ya kan? Di situ sakit Pak. Gak enak rasanya. Kita ngelihat orang lain circle-nya gede, undangannya banyak, kita nggak ada grup yang datang, nggak nyaman. Tapi di situ kita mulai berkomitmen. Gila nih, minggu depan nggak boleh kayak gini lagi. Minggu depan harus bisa bawa lebih banyak orang ke pertemuan. Betul nggak? Akhirnya kita berkomitmen untuk itu. Coba kalau misalkan saya waktu itu nggak datang, saya memutuskan untuk pulang ke rumah. Mungkin saya nyaman-nyaman aja, ya kan? Main PS, ya kan? Saya nggak akan berkomitmen kayak gitu, ya. Nah, saya harapkan Bapak Ibu, apapun kondisinya, misalkan nanti misalkan ada pertemuan, grup kita nggak datang semua, prospekan kita batal datang semua, kita tetap datang aja Bapak Ibu. Ya, dapatkan percikan momentumnya di sana. Sepakat? Oke ya. Nah, ini flow-nya Bapak Ibu ya, One Vision sudah mendesain sebaik mungkin pertemuan-pertemuan yang ada di Indonesia. Dari one on one, ke OP, ke NDT, VS gitu ya. Terus ada pertemuan bersyarat, ada CM, CPM, Royal Weekend dan Crown Life ya. Kalau ini ya umum Bapak Ibu. Jadi orang-orang kita datangin lebih banyak lagi. Tapi untuk menjadi leader, datangnya ke sini Bapak Ibu. Ya. Inilah pembeda leader dan cheerleaders. Benar, saya selalu bilang ini ke grup saya. Jangan mau jadi cheerleader. Cheerleader itu apa? Datang ke pertemuan, datang Bapak Ibu. Tepuk tangan, paling heboh. Kalau joget ya kan. Tapi dia nggak pernah datang ke pertemuan bersyarat, percuma. Ya, karena dia akan selamanya jadi cheerleaders. Tapi kalau pengen jadi leaders, datanglah ke pertemuan-pertemuan bersyarat. Ya, nah Bapak Ibu, saya punya satu pertanyaan. Ya, kan kemarin kita tuh buku ya, ada yang naik, ada yang turun, betul nggak? Di situ saya mulai mengambil kesimpulan bahwa kesehatan bisnis kita bukan hanya dilihat dari omset. Bulan lalu omset kita turun, bisa naik nggak bulan depan? Bisa. Bulan lalu omset kita naik, bisa turun nggak bulan depan? Bisa. Pertanyaannya, lalu kalau misalkan bukan omset, apa tolak ukur dari kesehatan bisnis kita? Apa kira-kira? Pak, kalau omset betul sih, kadang naik, kadang turun gitu kan. Kita pengen punya bisnis yang sehat, apa kira-kira? PBO, betul. Ada lagi? PBO betul, tapi mungkin yang jauh lebih tepat adalah membangun seberapa banyak leader yang ada di grup kita. Ya, makanya ada tulisan, leaders don't create followers, they create more leader. Pemimpin tidak membentuk pengikut, tapi dia membentuk jauh lebih banyak pemimpin. Contohnya gini, kita pengen nggak di grup kita punya downline kayak Pak Adi? Pengen nggak? Yang antusiasnya luar biasa, ya kan? Kemana-mana dijabanin. Pengen, ya kan? Nah, begitu juga dengan grup kita, gitu ya. Kalau misalkan kita punya lebih banyak leader di grup kita,
itu tugas kita akan santai sekali. Home meeting udah nggak usah dibantuin, ya kan? Oh 773 sudah benar-benar stok tiket. Wah pokoknya kita sudah punya banyak leader yang sudah menggantikan tugas kita. Nah disitulah posisi kesehatan bisnis kita benar-benar sehat. Nah di bisnis ini ada yang namanya petanya. Petanya apa? PBO. Ya. Jadi memang benar-benar tujuan kita adalah PBO. Saya tuh selalu bilang ke grup, nggak usah kejar peringkat TIENS. Nggak usah kejar mati-matian reward, kejar aja PBO, semuanya dapat, betul? Kalau kamu kejar PBO, ya kalau kejar PBO, insya Allah naik kok peringkat. Kalau kejar kron, insya Allah dapat kok reward. Ya, jadi bahasa kami sudah satu bahasanya adalah PBO. Orang baru, Pak saya harus kejar apa? CP. Nggak ngerti dia CP itu apa gitu kan. Tapi disuruh kejar CP, akhirnya dia cari tahu nggak tentang CP? Cari tahu. Jadi bahasanya udah PBO. Ya, nggak royal, nggak keren, ya kan makanya ya PBO semuanya. Nah akhirnya terbudayalah PBO di grup kami ya. Ini saya sedikit share aja, ini PBO saya ya. Tidak maksud buat sombong Bapak Ibu ya, hanya pamer aja. Bulan ini insya Allah lagi ngejar to majesty Bapak Ibu ya. Nah on the track sih, tapi ya mudah-mudahan goals Bapak Ibu ya. Kenapa saya harus kejar seperti ini? Karena grup lihatnya kita. Saya masih ingat ya, kalau misalkan saya nggak kejar majesty, nggak akan ada grup saya yang berani kejar majesty. Karena ya kita yang harus benar-benar nembusin katupnya. Kalau kita nyekron, apa kabar downline kita? Kalau kita nyoroyal, apa kabar downline kita? Yang jadi masalah, kalau kita CP, downline kita apa Bapak Ibu ya? Ya ini majesty, tapi ya leader tidak membentuk pengikut, tapi leader membentuk lebih banyak pemimpin ya. Ini Pak Ole ya, majesty juga ya, donin saya. Ini Pak Rocky Stefan, di kaki yang berbeda, majesty juga. Iqbal, ambasador Bapak Ibu. Pak Diar, ambasador Silver Lion. Asep, ambasador. Ini Ricky Subagja, ambasador. Sama Pak Ariuda, ambasador. Ya Bapak Ibu ya. Oke, nah kenapa sih kok bisa kayak gini? Pengen gak punya PBO kayak gitu? Di grup itu kayaknya ambasador udah banyak. Saya memang bilang sama grup saya, kan kalau dulu tuh kron itu begitu diagungkan, kron luar biasa. Mau gak kita naikin kapasitas kita? Wah saya bilang kayak gitu kan ke grup. Kron kita anggap kayak CP. Kron kita anggap kayak CP. Bapak Ibu kalau kemarin Pak Budi Haji juga mungkin ikut vision seminar kami di Bandung ya. Kron itu Bapak Ibu nama latar belakang. Bahkan kadang dipegang mic-nya. Kron Bapak Ibu ya. Karena saking banyaknya Bapak Ibu ya. Nah jadi budaya PBO itu sudah harus terbudaya. Ya. Jadi makanya nggak royal, nggak keren Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar PBO harus benar-benar kita kejar ya. Semangat? Oke. Nah gimana caranya? Kok bisa sih Pak? Kok bisa? Saya kejar majesty itu bukan saat jadi lion Bapak Ibu. Saya kejar majesty itu bukan saat saya jadi lion. Tapi saya kejar majesty itu saat saya masih bintang 6. Saya bintang 6, peringkat PBO saya udah majesty Bapak Ibu. Ya. Waktu itu nggak ada media sosial makanya nggak saya share gitu ya. Saya bintang 6 Bapak Ibu, saya majesty. Satu-satunya majesty waktu itu bintang 6. Saya impact. Di sebelah saya ada Pak Handri Wiguna, sebelah saya Pak Johan Wijaya. Saya bintang 6 sendirian. Di situ saya tunjukkan ke grup saya bilang kepada Anda juga hari ini, bahwa untuk jadi majesty nggak perlu nunggu bintang 8, nggak perlu nunggu BL, nggak perlu nunggu Silver Lion, nggak perlu Gold Lion. Anda bintang 5, bintang 6, bintang 7 bisa kejar majesty Bapak Ibu. Asalkan mental Andanya mau, bukan soal bisa atau nggak bisa, mau nggak? Kadang orang untuk mikir ke sana aja nggak bisa gitu. Orang mikir ke sana aja nggak mau. Saya waktu diajarin PBO sama upline saya, sama Pak Dimas, saya bilang, apa PBO yang terbaik up? Majesty. Oke, saya kejar itu. Padahal masih bintang 6 Bapak Ibu. Ya, tapi saya kejar. Karena saya mau, saya ngotot Bapak Ibu, benar-benar mules saya ngejarnya. Wah gitu kan. Wah pokoknya benar-benar, ini memang sedikit memaksakan. Walaupun bulan depannya kron lagi gitu ya. Gak apa-apa, yang penting pernah ngerasain majesty dulu bintang 6. Akhirnya saat ini ya Bapak Ibu ya, untuk majesty tugas saya cuma 2 Bapak Ibu.
Untuk saya kejar Majesty, tugas saya cuma 2. Tutup poin dan tutup mata. Benar Bapak Ibu ya. Saya enggak, Majesty saya enggak saya kejar lagi. Saya tutup poin, tutup mata, lihat TMS. Udah centang Bapak Ibu ya. Pengen enggak kayak gitu? Bentuk mental dari awal Bapak Ibu ya. Bentuk mental itu dari awal. Kejar PBO-nya dari sekarang Bapak Ibu. Beneran. Ya, bentuk. Terus tiba-tiba setelah CM ya kan, saya mau ikutin sarannya Pak Julian. Tes aset, tutup buku nanti. Saya cuma tutup poin sama tutup mata. Jangan Bapak Ibu ya. Jangan. Itu butuh skill Bapak Ibu ya. Ya, tes aset dulu jangan ya Bapak Ibu ya. Tetap kita harus berjuang dulu saat ini ya. Saya ini benar-benar mules loh Bapak Ibu. Saya kejar Majesty ya. Bahkan banyak leader yang mengatakan kejar PBO sampai kapan? Sampai kita nggak kejar lagi PBO, tapi PBO itu sudah nempel di diri kita Bapak Ibu. Ya. Kejar crown, saat ini kita mungkin belum crown, kejar terus crown. Sampai kapan? Sampai kita nggak ngejar crown lagi udah otomatis crown. Kejar ambasador, kejar Majesty, sampai kapan? Sampai kita nggak ngejar lagi kita otomatis jadi Majesty Bapak Ibu. Ya. Nah terus fokus pada pertemuan-pertemuan bersyarat Bapak Ibu ya. Nah saya mencetak leader itu bukan karena saya hebat, enggak. Bukan saya satu-satu dimotivasi, enggak Bapak Ibu. Tapi kita punya sistem yang luar biasa. Ya kan, sistem-sistem inilah saya jeblosin mereka. Masuk lo ke situ, masuk lo ke situ, masuk lo ke situ. Apapun latar belakangnya, keluarannya, ya kan. Orang-orang keluaran Royal Weekend beda Bapak Ibu. Udah jadi super saya semua, ya kan. Ya, jadi ada CPM, ada Royal Weekend, ada Crown Life. Fokus saya cuma di sini. Berapa masa orang yang masuk ke CP meeting, ya, berapa orang yang masuk ke Royal Weekend, berapa orang yang masuk ke Crown Life. Ya. Crown Life dua kali sebelumnya, Royal saya cuma 10 Bapak Ibu. Serius, Royal saya cuma 10. Waktu itu Royal Weekend kami cuma sekitar 250. Tapi Royal Weekend kemarin Bapak Ibu, Royal Weekend kemarin, kita ada sekitar 570 orang Bapak Ibu ya, yang Royal Weekend Bandung. Ya, karena saya apa? Fokus sekali terhadap sini. Percuma kamu dapat reward, tapi kamu nggak dapat, kamu PBO Royal, ngapain? Karena banyak juga Bapak Ibu di grup saya, yang mudah-mudahan di Bali nggak ada, orang yang baru tembus sukses trip, Hongkong gitu kan, happy dia, pulang-pulang muntaber, pulang-pulang zona nyaman. Banyak gak kayak gitu? Banyak. Makanya selain kita dapat reward, kita juga harus tetap belajar di pertemuan-pertemuan bersyarat. Ya. Fokus aja di sini Bapak Ibu, benar. Kemarin juga saya baru, tim Bandung kami baru ngadain CPW ya, CP Weekend. Karena kami tahu ini orang yang udah banyak, ini harus dididik ya. Ini harus dikasih pembelajaran biar mereka juga bisa jadi leader. Dan alhamdulillah puji Tuhan Bapak Ibu, yang tembus ada 700 orang CP. Alhamdulillah. Karena bahasa kami sudah satu, PBO, nggak ada lagi. Lu nggak PBO berarti ya ngapain lu di sini gitu kan? Kalau cuma mau jualan aja. Tapi kan kita pengen bangun aset, kita pengen yang suatu saat kita nggak ngapa-ngapain lagi, uang yang nyamperin kita. Ya, jadi ya tetap harus PBO ya. Jadi bahasanya memang downline itu udah PBO aja semua. Nah syarat pertemuan bersyarat adalah PBO ya. Jadi PBO ini penting sekali. Kenapa penting? Yang pertama, mempunyai arahan bisnis yang jelas. Kita misalkan ya, dari Bali, anggap misalkan jarak terjauh ke daerah mana Pak kira-kira dari sini? Negara. Oke, Negara. Ada yang belum pernah ke sana nggak? Anggap misalkan kita belum pernah ke sana, ya. Anggap kita belum pernah ke sana, kita disuruh ke sana. Bisa nyampe? Bisa aja, karena ada Google Maps ya. Ada Google Maps, jadi ngikutin aja. Saya bukan orang Bali, tapi saya extend insya Allah sampai hari Kamis. Saya nggak tahu daerah Bali, saya nggak tahu daerah Denpasar, tapi karena ada Google Maps, saya jadi tahu kemana-mana, ya kan? Tapi kalau misalkan kita nggak pegang Google Maps, bisa nyampe nggak? Nggak, nyasar yang ada, betul? Nah, saya mau tanya, ada yang pernah jadi God Lion di sini? Ada yang pernah jadi director di sini? Kita belum ada yang pernah nyampe director. Oleh karena itu kita harus pegang petanya. Petanya apa? PBO, ya. Google Maps kita PBO. Google Maps kita PBO ya. Terus yang kedua, bisnis akan lebih sehat, seimbang antara network dan selling. Ya, banyak orang yang bablas sekali jaringan.
Ada orang juga, bablas sekali, senang sekali jualan. Ya, entah itu jualan online atau offline, bablas. Nggak seimbang. Tapi dengan PBO itu bisa jauh lebih seimbang. Ya. Memiliki kesempatan untuk mengikuti pertemuan-pertemuan bersyarat. Ya, contoh kayak tadi ya, Royal Weekend, Crown Life gitu kan. Di situ kita meningkatkan kemampuan kita, skill kita ya. Apalagi Crown Life. Jadi tidak ada leader yang tidak tembus dari Crown Life. Jebolan-jebolan Crown Life itu biasanya udah ganteng-ganteng semua bisnisnya. Melatih leadership. Bintang 8 bisa sendirian nggak? Dulu bisa sendirian, ya kan, karena tidak ada syarat jaringan, ya. Kalau sekarang mungkin harus ada 2. Dulu bintang 8 bisa sendirian. Tapi kalau Royal bisa nggak sendirian? Nggak bisa, harus punya CP. Akhirnya melatih tuh leadership dia, ya kan. Jadi manfaat dari PBO itu adalah itu, ya. Terus mempunyai waktu yang unlimited dalam menjalankan bisnis ini. Saya selalu yakin kita punya waktu 24 jam. Anggap satu hari kita melakukan tiansi 5 jam per hari. Kita 5 jam nih per hari. Kita punya 10 downline kita yang menduplikasi cara kerja kita. Kita punya waktu menjalankan tiansi 50 jam. Betul? Sehari. Punya 100 orang? 500 jam. Punya 1000 orang? 5000 jam per hari. Oleh karena itu Bapak Ibu, makanya bisnis MLM ini adalah bisnis yang eksponensial. Ya, kita bisa menjalankan 5000 jam per hari. Kalau misalnya kita punya grup jaringan yang banyak sekali. Ya, kita punya waktu yang sangat unlimited. Nah, terus ini Bapak Ibu, ini adalah salah satu strategi saya di grup. Bagaimana kita menciptakan PBO jauh lebih banyak lagi, bagaimana menciptakan CP jauh lebih banyak lagi. Karena tugas kita di bisnis ini apa? Ciptakanlah CP lebih banyak. Tugas kita simple, cuma satu kok. Tugas kita adalah ciptakan CP jauh lebih banyak lagi. Pengen bangun aset, CP-nya harus lebih banyak lagi. CP-nya perbanyak lagi, CP-nya perbanyak lagi. Ya, nah kita punya satu konsep di mana CP menjadi CP di minggu pertama. Ya, apa sih keuntungannya kalau CP di minggu pertama? Yang pertama duplikasi berjalan. Kita ngejar CP di minggu pertama. Downline kita pengen juga ngejar CP di minggu pertama. Secara omset kita sudah jadi royal di minggu pertama. Walaupun belum royal beneran, tapi secara omset dan struktur sudah jadi royal. Ya. Bonus lebih besar. Saya nggak tahu kenapa, indeks perhitungannya seperti apa. Ketika saya coba tutup buku minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Dengan omset yang sama, bonusnya lebih gede loh. Nggak percaya, cobain aja. Beneran. Tutup buku minggu pertama, omset posting full, kedua, ketiga, keempat. Bonusnya lebih gede. Ya. Push the limit setiap minggu, tanggal 4, tanggal 11, 18, dan tanggal 25. Biasanya di Bandung Bapak Ibu, di Bali saya yakin enggak. Tiap tanggal 23, tanggal 24, singa-singa kita keluar semua. Gitu kan. Ngelihat prospek itu kayak mangsa aja. Home meeting kemana-mana. Ya kan, kayaknya kerja kita jauh lebih ekstra ketika tanggal-tanggal segitu. Betul ya? Betul ya? Nah, di pikiran saya, kenapa kita harus lakukan itu setiap bulan? Kenapa kita nggak lakuin itu setiap minggu? Kenapa harus di tanggal 23, tanggal 24 baru kita gencar-gencar cari omset? Kenapa kita nggak setiap minggu? Kalau misalkan tutup buku kita tanggal 4, tanggal 11, tanggal 18, sama tanggal 25, setiap minggu singa kita keluar Pak. Dulu tanggal 25 tutup buku. Tanggal 26 revisi. Tanggal 27, lega. Beres nih tutup buku, santai. Tutup buku masih lama, 30 hari lagi. Iya enggak? Ya kan beres tutup buku kan, santai-santai dulu lah. Tapi kalau Anda sudah menerapkan tutup buku per minggu Bapak Ibu, tanggal 25 tutup buku, 26 revisi, tanggal 27 pas mau, nggak bisa santai, H-6 bro, ya kan udah H-6 lagi ya. Jadi kalau Anda main ke Bandung, setiap minggu stokis kami selalu penuh, bener-bener crowded setiap minggu. Jadi kami sudah memang benar-benar membudayakan gimana caranya tutup buku itu bukan per bulan lagi, tapi setiap minggu. Karena kita sudah hybrid Bapak Ibu. Jangan sampai marketing kita hybrid, tapi kitanya belum hybrid. Ya, kitanya juga harus mengikuti, kita harus hybrid. Ya, tutup buku setiap minggu. Setuju? Oke ya. Terus menjadi pribadi yang jauh lebih produktif. Kalau kita tutup buku kita setiap bulan, biasanya kebanyakan nyantainya Bapak Ibu, serius. Karena waktu kita masih panjang, santailah gitu kan, tutup buku masih lama. Tapi kalau tutup buku setiap minggu, nggak kerasa Bapak Ibu. Gila, udah tutup buku minggu pertama lagi nih, ya kan, udah tanggal 3 lagi nih, udah tanggal 4 lagi nih.
Jadi benar-benar kita menyusun setiap hari itu benar-benar produktif. Kapan kita fokus jaringan, kapan kita fokus jualan. Ya, karena kita fokusnya tutup bukunya per minggu, ya. Jadi jauh lebih produktif Bapak Ibu ya. Nah, cerita terakhir saya, ini ada franchise ya. Ada McDonald dan ada KFC, ya. Bapak Ibu tahu? Oh, ya. Oh. Disadari atau enggak, bisnis kita itu levelnya sama seperti ini Bapak Ibu. Anda tahu enggak, untuk buka cabang McD itu perlu biaya berapa? 10 miliar itu lisensinya aja kalau nggak salah. Ya mungkin puluhan miliar, banyak sekali. Ya kan, banyak sekali. Ya. Orang kalau udah punya McD, dia pengen buka cabang lagi nih. Perlu nambah modal, perlu nambah kerjaan. Di bisnis kita, kita pengen buka cabang nih. Kita nggak perlu nambah modal. Kita cuma nambah kerjaan doang. Tapi hasilnya sama. Bahkan mungkin jauh lebih besar daripada yang punya McD Bapak Ibu. Serius. Bisnis kita tuh luar biasa. Banyak orang yang nganggep, bisnis begini mah dapatnya receh gitu kan. Beneran Bapak Ibu, saya sudah 5 tahun di bisnis ini ya. Ya baru 5 tahun Bapak Ibu ya. Tapi hasil yang saya dapatkan itu jauh dari ekspektasi saya dari awal. Saya cuma pengen dapat 3 juta aja, dapat 5 juta, dapat 10 juta juga udah luar biasa. Saya dapat berkali-kali lipatnya Bapak Ibu. Beneran, usia saya masih 27 tahun Bapak Ibu. Ya. Tapi saya benar-benar ya Allah gitu kan. Benar-benar luar biasa. Ya benar-benar gila nih bisnis gitu kan. Nggak pernah berhenti bersyukur saya. Anugerah yang paling terbesar yang saya dapatkan selama hidup saya adalah saya memandang bisnis ini dari sudut pandang positif. Banyak nggak orang di luar sana, belum juga dijelasin, Tian sih ya, dia nggak mau dijelasin. Banyak? Saya kadang suka kasihan sama orang-orang kayak gitu. Kasihannya kenapa? Dijelasin aja nggak mau, dia melewatkan atau menyanyiakan sebuah kesempatan yang mungkin bisa merubah kehidupan dia. Banyak dari kita, ketika kita ditolak, kitanya yang baper. Ya kan, kitanya yang sakit hati. Padahal kalau saya pribadi, saya suka, malah saya kasihan sama prospekan yang negatif seperti itu. Coba dia positif aja, terus dia lakuin. Mungkin dia dapat uang, mungkin dia dapat perubahan hidup. Mungkin apa yang upline kita lakukan, itu sama. Disuruh dengerin Netflix lagi, pertemuan lagi, baca buku lagi. Ngapain Pak? Nggak ngaruh sama omset. Pertemuan lagi, Netflix lagi. Baca buku lagi, ngapain Pak? Nggak ngaruh sama omset. Sampai suatu saat nanti mungkin kita akan komplain. Ngapain saya melakukan hal ini terus? Ngapain saya datang ke pertemuan terus Pak? Upline Anda mungkin nggak bisa jelasin itu. Upline Anda mungkin tidak menjelaskan apa maksud dari Anda terus datang ke pertemuan. Tapi Anda datang terus Pak. Anda datang terus. Anda lakukan terus. Anda lakukan terus. Anda ikuti apa arahan beliau. Sampai suatu saat nanti Anda akan tahu pentingnya pertemuan, pentingnya Netflix, dan pentingnya baca buku Bapak Ibu. Dan pada siang hari ini, mungkin yang saya sharekan atau yang saya tadi bagikan, mungkin upline Anda sudah bagikan. Mungkin upline Anda sudah ajarkan itu berulang kali. Datang ke pertemuan ya. Pertemuan ya, PBO ya. Tutup buku setiap minggu ya. Mungkin upline Anda terus lakukan itu. Apa yang Anda harapkan dari saya? Mungkin saya butuh satu jurus baru Pak. Dengan jentikan jari Pak. Bisnis saya jadi lebih gede Pak. Ternyata apa? Ternyata enggak. Apa yang saya lakukan, apa yang saya sharingkan, itu hal-hal basic semua Pak. Pertemuan lagi, PBO lagi, pertemuan lagi, PBO lagi. Karena itulah yang harus kita lakukan Pak. Kadang kita harus berhenti mempertanyakan dan mulai lakukan lebih banyak. Kita berhenti mempertanyakan dan lakukan jauh lebih banyak Pak. Stop. Kita tunjuk Pak. Stop kita tunjuk downline kita. Kapan kamu bawa orang banyak? Berapa kamu bawa? Berapa kamu bawa? Berapa tiket yang kamu jual? Berapa tiket yang kamu jual? Kita lupa, kita juga harus bawa Pak. Kita juga harus bawa. Dan saya yakin Pak, suatu saat nanti, dan gak akan lama Pak. Bali, Denpasar punya pertemuan dengan massa 1.000 orang Pak. Saya yakin, asalkan apa? Asalkan dari Anda semua berpikiran yang sama. Bukan hanya Pak Edi, bukan hanya Pak Adi, bukan hanya leader-leader Anda yang berpikir bahwa pertemuan Bali harus besar. Tapi kita semua Pak, kita semua harus punya mental yang besar. Kita harus berpikir, Bali harus besar. Sudah saatnya Bali yang harus menjadi barometer TNC Indonesia Pak. Dan saya yakin itu.
Mari sama-sama kita buat hari ini, tanggal 15 Juli Pak. Ini hari bersejarah untuk kita. Mau sampai kapan kita seperti ini terus bisnis kita Pak? Mau sampai kapan kita pulang ke rumah, kita nggak ngasilin apa-apa Pak? Ayo Pak, kita butuh komitmen yang jauh lebih besar Pak. 1 kali komitmen lagi Pak. Kita mungkin sering ditolak, kita mungkin sering jaringan rontok. Izinkan diri kita 1 kali lagi Pak, berkomitmen untuk membuat Bali lebih besar lagi Pak. Bali lebih besar lagi. Dan untuk pertemuan pada kali ini, saya tidak akan mengatakan kepada Anda, sampai jumpa di puncak. Tapi pertemuan kali ini, saya akan mengatakan kepada Anda, sampai jumpa di lapangan Pak. Sampai jumpa di lapangan. Sampai jumpa di lapangan Pak. Mari kita presentasi orang lebih banyak lagi, kita undang lebih banyak orang lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.